Baik, selamat pagi Romo dan teman-teman di Indonesia dan Singapura. Selamat sore untuk yang di California dan sekitarnya, dan selamat malam untuk yang East Coast Time. Format pelajaran kita sama dengan minggu lalu, nanti Romo akan buka dengan doa, pengajaran sekitar 20-30 menit, kemudian kita sharing atau diskusi, ada kesimpulan, hopefully kita ada waktu untuk kesimpulan, dan ditutup oleh doa dan berkat dari Romo. Waktu kita kira-kira 1 jam. Aku mau ini aja sedikit mengulas minggu lalu, bukannya mengulas ya. Jadinya beberapa poin yang aku pikir perlu untuk yang tidak mendengar sesi 1. Aku rasa perlu mendengar karena itu foundation untuk pengertian hubungan sakramen dan liturgi berhubungan dengan sesi hari ini dan sesi-sesi selanjutnya. Sedikit dari catatan itu liturgi adalah wajah nyata dari sakramen, itu seperti satu koin yang dua wajah. Tapi liturgi juga bukan hanya upacara, sisi lain itu adalah kebutuhan, merasakan ada yang kita ingin wujudkan dalam liturgi itu tersebut. Kita tahu ada 7 sakramen, tapi juga ini untuk catatan aku sendiri juga ya, sakramen itu tidak hanya berhenti dengan pemahaman sekular, seperti baptis, penguatan, tidak hanya saya dibaptis selesai tugas saya. Ternyata bahwa sakramen juga harus dibawa, jadi liturgi dibawa ke kehidupan sehari-hari. Tidak hanya setelah Ekaristi yang 1 jam kita selesai, kehidupan kita sehari-hari berbeda dengan apa yang kita ingin wujudkan dalam liturgi dan Ekaristi tersebut. Ada catatan aku sendiri juga lainnya. Jadi kira-kira begini, pada saat kita liturgi atau menghadiri Ekaristi, rahmat kita tidak karena Romo mengucapkan ritualnya secara benar, gitu ya. Jadi lebih dalam dari itu. Romo silahkan tambahkan, tapi itu dari aku sendiri mengendap ya, catatan-catatan tersebut banyak yang saya sendiri pelajarin dari sesi minggu lalu. Satu lagi poin terakhir, pada terakhir dalam Ekaristi itu bukan penutupan ya, jadi upacara itu bukannya selesai, tetapi penutup yang terbuka, kalau Romo bilang. Jadi terus partisipasi dalam Ekaristi tersebut, dan kehidupan dalam Ekaristi perwujudannya aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada satu lagi, homework yang Romo kasih, mungkin Tia bisa bantu. Kalau ada yang ingat, kita dikasih homework oleh Romo. Tia bisa tayangkan homeworknya Romo? Ada yang ketemu wajah Romo yang mana? Romo, ini dari tim online di belakang layar, kita mau menebak ini nih Romo. Coba Tia, yang kedua. Ya, betul Romo? Betul. Sekai. Betul. Oke, alright, begitu. Baik Romo, kita sekarang bisa mulai. Silahkan Romo buka dengan doa. Terima kasih Romo sebelumnya. Mari. Membawa kembali seluruh pembicaraan kita, refleksi kita minggu lalu, mencoba menerapkannya sepanjang minggu ini. Mari kita masuk ke pembicaraan hari ini, ke tema hari ini, membuka hati kita kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang bekerja, membuat kita semakin mendalami iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, di Injil hari Senin hari ini, Engkau mengajak kami untuk berani menjadi seperti Engkau, yang mau keluar dari diri kami sendiri, yang mau keluar menuju ke desa-desa lain, mau keluar dari keamanan diri sendiri, membiarkan rahmat yang Engkau berikan dari kami terbagi kepada mereka yang seringkali lupa kami sadari keberadaannya dalam hidup kami. Semoga apa yang kami bicarakan hari ini membuat kami, memotivasi kami untuk semakin menjadi seperti Engkau yang selalu siap untuk keluar dari keamanan diri sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mayo untuk recap, ya, rekapitulasinya. Garis besar seperti sudah dikatakan oleh Mayo tadi. Hari ini kita akan lebih mendalami hubungan antara sakramen dan liturgi, tapi saya mau menempatkannya dalam konteks kata-kata tradisi dan spiritualitas. Minta izin untuk share screen dulu, ambil waktu sebentar ya. Oke. Oke, terlihat ya? Ya, baik. Hari ini kita akan berbicara soal liturgi di antara tradisi dan spiritualitas. Kalau sudah kita pahami minggu lalu, sudah kita resapkan bahwa ada dua sisi dari satu kepik mata uang yang namanya iman kita itu. Iman kita itu hidup di dalam satu sakramen dalam tanda rahmat dari Tuhan, dan di sisi lain ada liturginya, ada perwujudannya. Itu adalah dua sisi yang sama dari iman kita. Semuanya menunjukkan betapa kita ingin menangkap, itu dia, ada iklan masuk. Maaf. Saya matikan dulu saja ya. Maaf. Ya. Dua sisi dari satu hal yang sama, iman kita selalu melihat kasih Allah dalam rupa tanda simbol. Tapi untuk menangkap tanda simbol yang dalamnya minta ampun itu, seringkali kita kewalahan, maka kita butuh untuk menerapkannya, untuk mewujudkannya di dalam rupa ekaristi, dalam rupa liturgi. Ya. Setiap sakramen punya tata upacaranya sendiri yang bersumber pada upacara ekaristi, liturgi ekaristi. Maka setiap sakramen, seperti saya katakan minggu lalu, tidak pernah terlepas dari yang namanya ekaristi. Itulah mengapa hari ini tradisi yang begitu ditekankan dalam gereja kita, gereja Katolik, adalah tradisi Yesus, tradisi dari ekaristi. Kita memecah roti, kita mendengarkan sabda, kita berbagi hidup. Dan itulah yang kemudian akan ditunjukkan atau diteruskan aktif partisipasinya, bukan hanya sewaktu 1 jam di dalam misa, tetapi di dalam spiritualitas hidup sehari-hari. Ya. Maka apa yang saya katakan minggu lalu menjawab pertanyaan beberapa dari Anda sekalian, bahwa liturgi itu selalu pastoral. Di tahun setelah Konsili Vatikan kedua, itu ya 1960-an, 1970-an, ada debat panjang lebar soal yang namanya pastoral liturgi. Kenapa ada kata-kata pastoral liturgi? Bukankah liturgi itu harus selalu pastoral? Bukankah liturgi itu setelah Vatikan kedua harus selalu menjawab kebutuhan iman umat? Betul, tetapi yang mau dikatakan dengan pastoral liturgi setelah Vatikan kedua itu adalah bahwa bukan seolah-olah terbedakan antara sakramen yang dirayakan di dalam liturgi dan pelayanan kebutuhan iman sehari-hari umat. Dengan kata-kata pastoral liturgi, bukan kata-kata bahwa liturgi itu harus selalu pastoral, yang mau ditekankan di sana sebetulnya adalah ada kesinambungan, ada tali yang tak bisa terputuskan antara iman yang kita rayakan di dalam liturgi sakramen dengan iman yang kita rayakan dalam hidup sehari-hari. Itulah yang menyebabkan
dikatakan liturgi itu harus selalu pastoral. Liturgi itu terkait dengan spiritualitas hidup kita sehari-hari. Keterkaitan antara spiritualitas hidup sehari-hari dengan liturgi itulah yang membuat kita bisa mengatakan liturgi itu selalu pastoral. Dasarnya apa? Dasar teologisnya adalah dari karya penciptaan Allah sendiri. Allah itu mencipta justru karena Allah itu kasih, dan kasih itu tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kasih itu kasih hanya kalau ia keluar, kasih itu kasih hanya kalau ia terbagi. Maka ketika Allah mencipta, itu adalah tanda kasih Allah, tanda identitas Allah. I cannot but exist except to share. Saya selalu hadir lewat pembagian diri saya. Allah mencipta, dan itulah yang menyebabkan ketika ia menciptakan manusia di dalam kebebasannya, dia berani mengambil risiko bahwa manusia akan menggunakan kehendak bebasnya untuk tidak memilih Allah. Dari dalam resiko itulah Allah menunjukkan betapa kasihnya adalah kasih yang tak terbatasi. Dan kendati pun manusia kemudian menggunakan kehendak bebasnya untuk tidak memilih Allah, justru disitulah kasih Allah semakin besar ditampakkan karena ia kemudian mengirimkan Yesus putranya untuk membebaskan manusia yang kemudian terpenjara di dalam kehendak bebasnya itu. Freedom from diubah oleh Yesus menjadi freedom to, freedom untuk memilih, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk memilih Allah. Inkarnasi Yesus adalah tanda bahwa Allah mengingatkan kita akan maksud penciptaan manusia. Yesus menjadi sama seperti manusia, inkarnasi, itu kan kata-katanya berasal dari in dan karne, ya. Karne itu daging, in itu masuk menjadi dalam kedagingan manusia, yang merasakan apa yang kita rasakan, merasakan betapa kehendak bebas itu membuat kita sebetulnya begitu berahmat. Kita tidak usah dibingungkan, kita tidak usah menjadi hidup di dalam konflik karena kita punya kehendak bebas. Yesus dengan inkarnasinya mau menunjukkan bahwa lewat kebebasan manusia untuk memilih, kita sebetulnya bisa dengan sadar memilih Allah. Dan itu ditunjukkan oleh Yesus lewat kebangkitannya, keselamatan manusia. Keselamatan itu berarti adalah bahwa kita menyadari kebebasan kita. Itulah mengapa saya memberikan illustration seperti ini. Kebebasan kita adalah kebebasan untuk hidup di dalam alam yang sudah Allah ciptakan, untuk memilih Allah yang hadir di dalam lingkungan hidup kita sehari-hari. Dan keselamatan itu diberikan kepada kita lewat kebangkitan Yesus. Untuk bisa menangkap misteri kasih Allah yang terus diberikan kepada kita, yang membuat kita sadar bahwa kita adalah manusia yang sungguh-sungguh diselamatkan lewat kebebasan kita. Disitulah, seperti yang sudah saya katakan minggu lalu, Allah menampilkan tanda-tanda di dalam alamnya, dan itulah yang menyebabkan kita menamakannya sebagai sakramen, tanda dan sarana rahmat keselamatan dari Allah yang ditampilkan lewat Yesus. Itu 3 komponen yang selalu harus kita dalami kalau kita berbicara soal sakramen. Tanda dan sarana, rahmat, dan Yesus. 3 hal itulah yang kita harus ingat kalau kita berbicara soal sakramen. Untuk bisa menangkap kenyataan sakramen itulah, kenyataan kasih Allah yang disimbolkan lewat sakramen itulah, kita masuk berpartisipasi di dalam liturgi. Dan akhirnya partisipasi di dalam liturgi untuk menangkap kasih Allah dalam sakramen itulah yang membuat kita menghidupi cara hidup yang khusus, cara hidup yang tandanya adalah merayakan iman dalam hidup sehari-hari, merayakan iman, kata-kata yang penting. Kalau kita ingat Injil kemarin atau Injil hari ini bagi Anda sekalian yang tinggal di Amerika, kita ingat bagaimana Yesus mau untuk menunjukkan kebahagiaan orang yang hidup menjadi orang Kristiani,
ketika ia membagikan kasih Allah lewat karya penyembuhan. Yesus membalikan seluruh paham soal kebahagiaan Kristiani, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ayub dalam bacaan pertama yang mengatakan hidup itu cuma isinya kekhawatiran, ya, yang tak berhenti. Ayub itu mengatakan dalam bacaan pertama hari Minggu, hidup ini penuh dengan perubahan, hidup ini penuh dengan satu kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Berlawanan dengan itu, bacaan kedua hari Minggu mengatakan, Paulus mengatakan, dengan mewartakan kabar gembira, saya bahagia sebagai orang Kristiani. Karena saya menjadi apa yang saya wartakan. Saya menjadi sama dengan mereka yang mendengar apa yang saya wartakan. Kepada mereka yang miskin, saya menjadi miskin. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kedua hari ini, hari Minggu. Itulah, saudara-saudariku sekalian, gaya hidup, ya, spiritualitas hidup seorang Katolik, ya, seorang beriman Katolik. Spiritualitas kita adalah spiritualitas, meskipun ada banyak spiritualitas dalam gereja Katolik, ya, kalau mau kita ikuti yang khusus, cara hidup yang khusus, ada dari Santo Fransiskus Assisi, ada Santo Ignatius Loyola, ada Santo Benedictus, ya, dan macam-macam lainnya. Itu semua menunjukkan karisma-karisma khusus dari tiap Santo Santa. Tapi secara umum, spiritualitas orang Katolik adalah spiritualitas pembawa kabar gembira. Spiritualitas yang mengatakan, I found, saya menemukan kasih Tuhan di dalam menjadi pewarta kabar. Itulah mengapa akhirnya spiritualitas gaya hidup kita sebagai orang Katolik itu yang akhirnya menjadi tanda pastoral, sebuah liturgi. Liturgi itu menjadi pastoral ketika ia berbicara dalam hidup kita. Pastoral itu kan berasal dari kata pastor itu kan berarti gembala. Kita menggembalakan hidup, itu tandanya. Bagaimana manusia menggembalakan hidupnya sendiri. Pastor itu bukan berarti imam, ya tentu saja imam sebagai seorang gembala umat, ya mau dikatakan seperti itu lewat kata pastor. Tapi bagi kita sebagai umat beriman Katolik, kata pastor itu juga ditujukan kepada kita ketika kita menggembalakan diri kita sendiri di dalam komunitasnya. Apakah saya menggembalakan hidup saya? Apakah saya membuat seluruh segmen-segmen hidup saya itu sebagai bagian-bagian dari perwujudan iman saya, perwujudan kebebasan yang sudah diberikan kepada saya oleh Tuhan? Itulah, saudara-saudaraku sekalian, mengapa kita kembali kepada Ekaristi sebagai sumber dari penggembalaan hidup kita. Saya sudah katakan minggu lalu, saya ulang sedikit, struktur liturgi Ekaristi menjadi dasar dari kita merayakan iman kita dalam ibadah hidup sehari-hari. Ya, bagaimana kita membawa Ekaristi dalam hidup sehari-hari, itulah yang kemudian menjadi pertanyaan dasar kita sebagai seorang penggembala iman. Iman yang mau kita wujudkan dalam hidup sehari-hari itu, bagaimana supaya itu benar-benar iman yang bersumber pada Ekaristi, bukan iman yang waktu Ekaristi bersumber pada sabda Yesus, tapi waktu hidup sehari-hari misalnya bersumber pada materi. Ketika kita berhadapan pada kenyataan yang terbelah ini, kita akan semakin meragukan iman kita. Kita akan semakin mengatakan sakramen itu adalah sebuah keharusan, bukan kebutuhan. Maka kita akan berhenti pada pola-pola sekular. Ya. Kita melakukan menerima sakramen bukan sebagai sebuah kebutuhan, tapi sebuah keharusan. Struktur liturgi Ekaristi yang menjadi dasar pengembalaan iman kita adalah, seperti sudah saya katakan minggu lalu, pola dasarnya ada dua, sabda dan syukur. Kita mendengarkan sabda Tuhan dan sebagai responsnya kita memberikan jawaban lewat rasa syukur kita. Syukur itu bukan melulu berarti bernyanyi, syukur itu bukan melulu berarti berkata-kata lewat doa, syukur itu bukan melulu berarti memejamkan mata dan memusatkan perhatian sewaktu Ekaristi. Syukur itu seperti sudah saya katakan minggu lalu, hadir di dalam komitmen hidup. Itu tanda syukur manusia. Komitmen.
Sama seperti seorang yang mau menikah, itu saya selalu terharu kalau melihat orang menikah di sini, ya, antara orang Katolik dan non-Katolik, atau bahkan kebanyakan lebih non-Katolik yang mau merayakan pernikahan mereka justru di gereja Katolik. Ya. Ketika mereka menikah di dalam gereja Katolik dan mereka malah menunjukkan komitmennya pada satu sama lain di dalam iman atau tata cara gereja Katolik, itu suatu yang bagi saya membuat terenyuh di hati saya sendiri. Syukur itu hadir lewat komitmen, dan di dalam Ekaristi itu kita punya komitmen yang khas, komitmen yang kita canangkan kepada Tuhan waktu kita menerima Ekaristi, menerima komuni. Saya menerima komuni itu bukan berarti saya menerima ya hanya makanan dari Tuhan, tapi saya juga mencanangkan diri saya bahwa dengan makanan ini saya akan membagi, ya, tindakan simbolis yang dilakukan oleh imam sebelum membagi komuni adalah membagi roti. Dan itulah komitmen kita waktu kita menerima komuni. Saya juga mau seperti Yesus membagi, meletakkan hidup saya supaya ada orang lain yang bisa saya berikan lewat hidup saya. Itu komitmen syukur kita. Ya. Lewat struktur Ekaristi ini, ya, Ekaristi kemudian di dalam liturginya sendiri itu sudah pastoral, betul. Ya, itu tidak bisa seperti yang dikatakan sewaktu zaman-zaman 1960-an setelah Konsili Vatikan kedua, Ekaristi itu sungguh amat pastoral, ya, dan liturgi Ekaristi menjadi sumber. Ekaristi menjawab bukan hanya kepada pribadi-pribadi yang hadir di dalam Ekaristi, tetapi juga membentuk tubuh komunitas mereka yang hadir di dalam Ekaristi itu. Umat yang menerima komuni akhirnya disatukan di dalam niatan untuk berbagi hidup tadi itu, di dalam komitmen Yesus itu. Oleh karena itulah komunitas gerejawi tumbuh ketika Ekaristi membuat seluruh partisipasi umat itu disatukan di dalam komuni. Ya, itulah alasan mengapa kita bisa mengatakan Ekaristi itu sebetulnya sudah pastoral. Ya. Kita tidak harus menunggu setelah Ekaristi untuk kemudian, mari kita berikan misalnya makanan kepada orang-orang miskin, mari kita berikan sumbang kasih kepada para pengemis yang ada di pinggir jalan. Ya. Bukan, di dalam Ekaristinya itu sendiri, selama Ekaristinya itu sendiri, Ekaristi itu sudah pastoral. Hanya saja ada batas dalam pastoralnya Ekaristi. Ada keterbatasan dalam pastoral Ekaristi. Meskipun rahmat Tuhan itu tak terbatas, tetapi sebagai sebuah upacara yang dilaksanakan oleh manusia, kita punya keterbatasan untuk membuat pastoral Ekaristi itu sungguh-sungguh efektif. Mengapa? Karena satu sisi, apakah keseharian kita ya benar-benar bisa tersatukan di dalam perayaan Ekaristi itu? Apakah kita benar-benar bisa membawa seluruh pengalaman keseharian kita? Apakah kita bisa benar-benar membawa seluruh kecemasan, seluruh ketakutan, apalagi di masa corona ini, ya banyak orang yang di layoff, banyak orang yang di PHK, termasuk di sini juga banyak. Ya. Dan apakah itu bisa kita satukan di dalam Ekaristi? Seringkali Ekaristi bagi orang-orang yang punya permasalahan yang sangat pelik, mereka datang ke Ekaristi mengharapkan Ekaristi akan menjawab permasalahan saya ini. Dan ketika Ekaristi itu selesai, mereka mengatakan, nothing, saya nggak ketemu apa-apa yang bisa membuat permasalahan saya itu terjawab. Itulah mengapa kemudian keterbatasan Ekaristi itu tampil di dalam beragamnya, ya, katakanlah warna hidup yang dibawa oleh orang-orang yang berpartisipasi di dalam Ekaristi. Terlalu ragam. Kalau kita membawa seluruh keragaman Ekaristi itu dan kita hadir ke dalam Ekaristi membawa seluruh rasa takut, rasa cemas, rasa gembira pun, ya kita bawa itu ke dalam Ekaristi, kita akan bertanya, bagaimana pesan Tuhan adalah kasih yang dibawa dalam Ekaristi bisa menjadi jawaban atas kenyataan hidup saya, kenyataan saya yang dipecat dari pekerjaan saya, kenyataan saya yang ternyata divonis
kena corona. Kenyataan saya yang meskipun hanya kena flu sebetulnya, tapi kok oleh orang-orang di sekitar saya semakin dikucilkan. Ada kata-kata baru zaman sekarang ya di Jepang, bahasa singkatannya korohara. Korohara itu corona harassment. Kelihatannya hanya sakit pilek, ya, tapi orang-orang di sekitar sebetulnya hanya sakit pilek, ya, tapi orang-orang di sekitar itu sudah mulai mengatakan corona itu corona, hati-hati, corona harassment, jadi sebuah harassment. Ini kenyataan yang hadir juga di dalam dunia kita zaman ini, ya. Belum lagi kenyataan soal apakah kita bisa menerima vaksin atau tidak. Itu permasalahan yang begitu pelik, begitu kompleks, yang kadang-kadang di dalam ekaristi sehari-hari pesan Tuhan adalah kasih, butuh untuk lebih dikonkretkan, butuh untuk lebih dispesifikasikan, dan itulah tugas dari pastoral liturgi, tugas dari ibadah kita sehari-hari. Spiritualitas hidup kita mengatakan kepada kita, memberikan kepada kita tuntunan untuk mencari jawaban atas seluruh rentetan pengalaman hidup kita. Kita lahir, kita menjadi anak remaja, kita menjadi orang dewasa, kita menikah, kita membentuk keluarga, kita menghidupi satu panggilan khusus yang kita yakini adalah kekasan diri kita, dan akhirnya kita mempersiapkan diri untuk bersatu dengan Tuhan. Ya, setelah seluruh pengalaman hidup terlewatkan, dan kita yakin bahwa tahap berikutnya, tahap pertumbuhan iman berikutnya adalah tahap bersatu dengan Tuhan. Pensiun itu bukan berarti tidak berkembang. Pensiun itu adalah saat di mana kita sebetulnya diminta untuk mengembangkan lebih ya, iman kita supaya sampai pada tahap mistik, persatuan dengan Tuhan, itu mempersiapkan diri untuk bersatu dengan Tuhan sendiri. Nah, di balik seluruh perjalanan hidup inilah spiritualitas hidup kita itu terbentuk ketika kita bertanya, apakah saya bisa melihat lewat sakramen baptis bahwa saya lahir bukan sebagai anak manusia saja, tetapi sebagai anak Tuhan. Apakah di dalam rentang hidup saya bisa melihat kenyataan bahwa semakin saya menjadi orang dewasa, saya juga butuh yang namanya tadi kasih Tuhan sebagai makanan spiritual. Apakah ekaristi membuat kenyataan roti hidup itu menghidupi ya, kenyataan fisik saya? Ini yang lebih dalam. Ya. Seringkali kita berpikir ekaristi adalah makanan rohani, betul. Tapi lebih dari itu, ekaristi adalah makanan rohani yang terkait dengan kenyataan hidup saya. Itu ya, Injil hari ini sebetulnya. Injil hari Senin. Injil hari Senin. Orang-orang datang dari berbagai penjuru daerah, dan orang-orang begitu yakin bahwa Yesus punya karya penyembuhan yang begitu hebat, sedemikian hebatnya sehingga mereka mengatakan, kalau saja aku menyentuh jumbai jubahnya, aku akan disembuhkan. Itu Injil hari Senin. Itu kan sebuah tanda bahwa orang punya iman yang mengaitkan antara ekaristi dan ya, pertemuan dengan Tuhan, ekaristi, dengan kenyataan hidup sehari-hari. Kita tidak bisa berhenti dengan hanya mengatakan, saya mau ke ekaristi karena saya butuh makanan rohani. Semakin kita berusia dewasa, semakin iman kita matang, semakin kita dituntut untuk bisa menyadari kenyataan bahwa makanan rohani itu akhirnya berbuah di dalam makanan fisik sehari-hari. Makanan rohani yang saya terima di ekaristi membuat makanan fisik saya bermakna. Dan akhirnya ketika berbagai macam ragam pengalaman dalam hidup kita itu semakin kompleks, kita akan mencari di mana sih sebetulnya makna rohani. Bagi orang-orang yang baru beranjak akil balik, ya, merayakan kedewasaan mereka umur 20 tahun, 19 tahun, mereka mungkin akan sulit atau belum terbiasa untuk bertanya soal makna rohani. Tapi bagi mereka yang sudah mengalami, misalnya di dalam hidup berkeluarga, punya istri, punya suami, punya anak, ya, mereka akan semakin bertanya, kenapa kok saya mau melakukan ini untuk pasangan saya, untuk anak saya? Makna rohani dari hidup kita, itulah yang akan membuat kita semakin ya, mendalami spiritualitas hidup saya.
Maka, saudara-saudara sekalian, kita butuh untuk memahami bagaimana upacara liturgi setiap sakramen itu sebetulnya menuntun kita untuk bertemu dengan makna rohani itu sendiri. Sebuah teori dari Van Gennep, ya, antropologis, yang mengatakan di dalam setiap rite of passage, ya, upacara akil balik, upacara transisi kehidupan kita, yang kita rayakan itu sebetulnya adalah liminalitas, ya, kata-kata keren, ya, liminal. Liminal itu artinya bahasa Inggrisnya threshold, itu yang melewati ambang batas, ya, melewati ambang batas setiap rentang hidup, setiap tahap hidup. Ya. Van Gennep mengatakan bahwa di dalam setiap upacara, ya, ritual itu yang dirayakan sebetulnya adalah transisi yang tengah ini. Setiap manusia melampaui batas-batas hidup, ya. Dari satu tahap kehidupan mereka akan mengalami separasi, pemisahan, untuk melampaui tahap sebelumnya, masuk ke dalam transisi dan menginkorporasikan tahap hidup baru di dalam perjalanan atau rentang hidupnya. Yang dirayakan di dalam setiap ritual itu adalah transisi itu sendiri. Transisi, ini kata-kata yang penting, liminal, ya, tahap saat di mana kita melewati ambang batas, saat di mana kita melewati satu tahapan dan berpindah ke tahapan yang lain, itu harus kita jadikan momen yang khusus. Seringkali kita mengatakan itu kan udah atarimae bahasa Jepangnya, itu kan sudah layak dan sepantasnya, ya. Kita merayakan upacara ulang tahun, kita merayakan upacara tahun baru, kita merayakan pernikahan, ya. Upacara pernikahan, ulang tahun pernikahan, seperti sebuah tradisi. Tapi yang mau dikatakan oleh Van Gennep adalah, apakah kita sadar bahwa lewat upacara yang hanya sekejap itu, sebetulnya kita merayakan sebuah tahap kehidupan yang panjang. Di dalam pengalaman hidup, ini grafik yang kedua, di dalam setiap pengalaman hidup sebetulnya ada status yang kita rayakan di dalam suatu perikop, di dalam suatu lingkupan atau tahapan yang cukup lama. Ya. Manusia mengalami saat atau momen, ya, khusus dalam hidupnya, tapi setelah itu mereka akan mengalami tahapan yang cukup panjang. Setelah itu mereka akan pindah ke saat yang cukup pendek lagi. Saat tunangan, upacara tunangan itu sendiri membuat kita terikat dengan orang lain. Tapi setelah itu status kita adalah status orang yang bertunangan, dan itu kita alami, ya, tentu saja tiap orang berbeda. Ya, ada yang tunangannya berapa, 3 bulan, ya. Ada yang tunangannya 1 tahun. Status itu kemudian adalah saat yang mengatakan kita itu sudah bertunangan dan kita terikat dengan orang itu. Dan itu akan berubah saat kita menikah. Itulah yang mau dikatakan sebetulnya oleh pengalaman liturgi pula. Sangat singkat, ya. Misalnya sewaktu kita mengucapkan janji nikah. Janji nikah itu kalau mau perhatikan, di dalam liturginya upacara nikah itu nggak lebih dari, saya kira, 5 menit, 10 menit. Kecuali kalau janji nikahnya benar-benar seperti litani. Saya bertemu kamu dengan penuh harapan, misalnya membuat janji nikah sendiri, vows yang dibuat sendiri misalnya. Tapi secara liturgi saat itu adalah saat yang terbatasi di dalam misalnya hanya 1 jam. Tapi saat 1 jam itu mengingatkan kita akan status yang lama, status yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Status bertunangan oleh saat mengucapkan janji nikah itu kemudian diubah menjadi status berkeluarga. Itulah pentingnya liminalitas, teori soal liminalitas, untuk memahami apa yang kita lakukan di dalam liturgi. Itulah pentingnya pula kita membawa perayaan liminalitas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tradisi merayakan ulang tahun itu bukan cuma tradisi menerima kado.
bukan cuma tradisi makan-makan. Tradisi merayakan ulang tahun bagi orang beriman adalah tradisi saat saya berubah menjadi anak Tuhan. Misalnya, ya. Apa bedanya merayakan ulang tahun sebagai orang sekular dan sebagai orang beriman? Sebagai orang beriman kita merayakan ulang tahun, merayakan saya lahir ke dunia ini sebagai anak Tuhan. Bukan hanya sebagai anak biologis orang tua saya. Itu bedanya. Ada banyak saat-saat dalam kehidupan kita ya, yang bisa kita rayakan dengan teori liminal ini. Saat-saat di mana kita merayakan transisi. Ada transisinya ini yang mau kita rayakan. Merayakan ulang tahun pernikahan. Saya waktu itu menikah dengan kamu, saya itu mencanangkan, menyatakan kepada dunia bahwa saya sudah tidak bujangan lagi. Saya sudah tidak apa bahasa Indonesia sekarang jomblo. Saya sudah tidak jomblo lagi. Ya. Apa artinya? Hanya kepada kamu saya mengatakan itu. Hanya kepada kamu khusus. Saya mengubah hidup saya dari tadinya tidak menikah menjadi terikat dengan kamu. Pernah ada yang bertanya kepada saya, kenapa gereja Katolik kok mengajarkan pernikahan, sakramen pernikahan hanya untuk yang eksklusif? Kenapa tidak inklusif? Pertanyaan yang naif, pertanyaan yang polos sebetulnya. Artinya, mengapa hanya kepada satu orang eksklusif? Kalau gereja Katolik mengajarkan cinta itu inklusif untuk semua orang, kenapa di dalam sakramen pernikahan cinta yang diajarkan kok berubah jadi eksklusif? Hanya untuk satu orang. Ya kalau kamu mau mengikuti poligami, ya silahkan keluar dari gereja Katolik, begitu kan jawabannya. Gereja Katolik tidak mengajarkan poligami. Gereja Katolik justru lewat sakramen pernikahan mau mengatakan bahwa sisi eksklusif dari kasih itulah yang mau diterapkan di dalam institusi pernikahan ini. Gereja Katolik memang mengajarkan kita harus mencintai semua orang. Tetapi cinta dari kita untuk semua orang itu, kita teruskan lewat hidup berkeluarga. Dan itulah yang mau dikatakan lewat cinta yang eksklusif. Itulah liminalitas sebuah upacara, sebuah ritual, termasuk di dalamnya upacara liturgi Katolik, yang bisa kita terapkan di dalam upacara-upacara perayaan hidup kita. Ya. Itulah salah satu cara untuk membawa ekaristi ke dalam hidup sehari-hari. Itulah salah satu cara untuk membuat kita mengaitkan liturgi ekaristi ke dalam ibadah hidup kita. Memperhatikan transisi tadi, liminalnya itu di mana? Apa makna liminal yang kita rayakan di dalam liturgi ekaristi, liturgi sakramen, dan bagaimana itu kita membawanya ke dalam upacara liturgi ibadah hidup kita. Satu, soal transisi, ya, unsur transisi yang mau kita sadari dalam perayaan-perayaan hidup kita. Dua adalah soal wacana. Dua adalah soal kisah, ya, the story. Keterbatasan, tadi sudah saya katakan, keterbatasan liturgi ekaristi sebagai sebuah pastoral liturgi adalah bahwa di dalam ekaristi, kalau kita perhatikan graf ini ya, ini bisa kita bagi antara graf kiri kanan ya, graf ekaristi dan graf pastoral liturgi ya. Graf ekaristi mau mengatakan bahwa kisah Tuhan itu dipentingkan. Kalau kita perhatikan warnanya semakin makin kental ya di bawah sini ya. Kisah Tuhan jauh lebih kental, jauh lebih banyak di dalam ekaristi ketimbang kisah hidup manusia. Kecuali kalau waktu khotbahnya sang imam bisa benar-benar mengaitkan ekaristi dengan kenyataan hidup mereka, seluruh mereka yang hadir. Kisah hidup manusia itu biasanya terbatasi di dalam liturgi ekaristi. Dan juga tidak mungkin sebetulnya kalau di dalam ekaristi waktu romonya khotbah ada umat yang angkat tangan kemudian Romo tanya, kalau hidup saya seperti ini pesan Tuhan tadi itu bunyinya jadi bagaimana gitu, agak tidak mungkin juga. Maka yang berbicara di dalam ekaristi itu adalah story of God, bagaimana Tuhan mengasihi kita.
dalam liturgi sehari-hari, di dalam upacara-upacara perayaan iman kita, di kehidupan kita sehari-hari, ini yang bisa kita ubah, ini yang bisa kita balikan. Kisah Tuhan, ya, kita seimbangkan dengan kisah hidup manusia. Inilah saatnya kita membiarkan bagaimana kasih Tuhan itu hadir di dalam kisah hidup manusia. Warna yang kental di dalam pastoral liturgi adalah warna kisah hidup manusia itu sendiri. Itu artinya kalau kita merayakan ulang tahun sakramen pernikahan, ya, maka yang kita rayakan, maka yang kita lakukan di dalam upacara itu adalah bukan cuma soal bagaimana, ulang tahun pernikahan tahun ini, mari kita ke negara itu, ulang tahun pernikahan tahun depan, mari kita negara itu. Bukan cuma soal itunya. Tetapi soal bagaimana setiap kali kita merayakan upacara pernikahan kita yang sudah kita rayakan berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita menghidupi kembali tadi transisi dari saya mengasihi diri saya sendiri menjadi transisi saya yang mengasihi kamu secara khusus. Itu kisah hidup yang bisa kita bagikan waktu kita merayakan misalnya upacara sakramen pernikahan. Apakah ini terolah waktu kita merayakan ulang tahun pernikahan? Apakah ini juga termasuk di dalam upacara ulang tahun anak kita? Apakah ini juga termasuk di dalam upacara mereka yang misalnya merayakan dapat kerja? Ya? Apakah ini termasuk sebagai salah satu bagian dari upacara perayaan pasangan hidup saya yang sudah meninggal, anniversary, death anniversary misalnya? Kisah hidup manusia adalah yang ditekankan di dalam pastoral liturgi. Dengan demikian, keseimbangan itu bisa tercapai. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh sabda Tuhan di dalam Ekaristi menggema di dalam hidup kita lewat liturgi keseharian, upacara ibadah hidup kita. Itu yang kedua, soal story. Apakah kita mau berbagi story hidup kita, kisah hidup kita sebagai tempat di mana kasih Tuhan terwujud. Lalu yang ketiga adalah dengan membuat simbol. Yang menarik adalah bahwa di dalam setiap Ekaristi, simbol itu selalu dioperasikan, kata-katanya sangat mekanis, tetapi sebetulnya di dalam Ekaristi yang dipentingkan bukan mekanisme simbol. Semua itu terjadi dengan natural, dengan harmoni, dengan alamiah. Tapi kalau kita mau berpikir secara filosofis, bagaimana sebetulnya simbol itu dipakai, berfungsi di dalam sebuah ritual, itu dilaksanakan lewat metode juxtaposisi. Kita selalu memakai simbol bukan hanya dengan menunjukkan simbolnya, kita memakai simbol, entah itu lewat sebuah benda atau sebuah gerakan, yang disertai dengan kata-kata. Selalu ada juxtaposisi, selalu ada pensejajaran antara simbol dan performative action. Performatif itu artinya lewat ungkapan, lewat ujaran, kita membuat simbol ini bermakna, membuat makna simbol ini jadi kelihatan. Seorang imam tidak akan hanya mengatakan Tuhan besertamu, seorang imam akan mengatakan Tuhan besertamu sambil menunjukkan sebuah gerakan. Seorang imam tidak akan mengatakan demikianlah sabda Tuhan hanya dengan kata-kata itu, dia akan mengatakan demikianlah sabda Tuhan sambil mencium kitab suci. Suatu yang tidak ada di Jepang, ya. Tindakan mencium itu sebetulnya bagi gereja Jepang di sini sangat kental makna erotisnya, jadi tidak dipakai. Yang dipakai adalah menunduk di hadapan Injil yang dibaca. Demikianlah sabda Tuhan sambil itu soal inkulturasi yang lain. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa dengan kata-kata, dengan performative action, dengan ujaran, kita membuat makna simbol itu jadi kentara. Dan ada 3 metode juxtaposisi. Satu dengan penjelasan, metode penjelasan. Misalnya ketika kita menyalakan lilin Advent, dan kita mengatakan Yohanes Pembaptis membuka jalan untuk mempersiapkan Yesus yang akan datang. Misalnya sambil mengatakan seperti itu dan kita menyalakan lilin, metode yang kita pakai saat itu adalah menjelaskan makna dari simbol itu kepada mereka yang melihat kita menyalakan lilin.
Metode yang kedua adalah dengan metode penguatan, ya, metode enforcement. Artinya, misalnya ketika kita menyalakan lilin Paskah, ya, kita menyalakan lilin Paskah, menyulut lilin Paskah, lalu setelah itu imam, ya, sewaktu upacara malam Paskah, ya, kalau saudara-saudara sekalian ingat apa yang dikatakan oleh imam adalah kemudian imam mengangkat lilin yang sudah dinyalakan itu lalu menyanyikan Kristus cahaya dunia. Ya. Kristus cahaya. Imam tidak menjelaskan, ya, bagi metode pertama, apa makna lilin Paskah yang sudah dinyalakan itu. Imam menguatkan apa makna dari terang lilin itu yang ada di kegelapan ruangan gereja. Kristus adalah cahaya dunia sama seperti api lilin yang dinyalakan ini. Itu reinforcement, ya, penguatan, metode penguatan. Dan metode yang ketiga adalah pengubahan dengan menunjukkan kontras. Ya. Misalnya ketika kita menyalakan lilin Paskah, kita justru mengatakan kegelapan dunia membawa penderitaan, sakit, dan kebencian. Ini bisa kita lakukan waktu misalnya melayani orang sakit, membawa lilin Paskah. Tidak ada keharusan, sakramen perminyakan tidak ada keharusan membawa lilin Paskah. Misa arwah selalu memakai lilin Paskah. Dan saat itu juga bisa ditekankan metode kontras ini, ya, bahwa kegelapan dunia, kesedihan, penderitaan, sakit, dan kebencian itulah yang akan terhalau oleh lilin Paskah, oleh kebangkitan. Menunjukkan kontras. Ini 3 metode yang bisa kita pakai untuk, ya, menggunakan simbol iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, kalau kita terapkan metode ekaristi untuk membuat simbol, mengefektivitaskan simbol ini ke dalam upacara ulang tahun anak kita, iman anak kita juga akan terjaga. Misalnya kita bisa memakai foto waktu anak kita dibaptis, waktu merayakan ulang tahun. Merayakan ulang tahun anak kita. Tidak pernah ada yang melaksanakan seperti itu, saya kira. Waktu anak kita dibaptis, apa yang kita pakai? Simbol apa yang kita pakai? Kenapa tidak pernah ada foto waktu anak ini dibaptis? Yang dipakai juga sebagai tadi, ya, misalnya untuk menunjukkan kontras antara lahir sebagai anak manusia dan lahir sebagai anak Tuhan. Itu simbol yang bisa kita terapkan. Metode ini bisa kita pakai juga di dalam cara kita membentuk, merencanakan, yang lebih penting lagi, ibadah-ibadah kehidupan kita. Ibadah waktu ulang tahun, ibadah waktu sakramen perayaan anniversary, ya, berbagai macam anniversary. Dan yang terakhir, ya, waktu kita merencanakan ibadah hidup, kita juga memakai struktur ekaristi. 2 struktur ekaristi, sabda Allah dan syukur manusia. Sabda Allah dan komuni, syukur. Itu menjadi poin dasar dari ibadah hidup kita, struktur dasar dari ibadah hidup kita. Dan yang sama pula, struktur ekaristi yang selalu dibuka dengan kesadaran mengapa kita berkumpul bisa kita pakai di dalam upacara ibadah hidup kita. 4 poin ini, setiap kali kita merayakan upacara-upacara di dalam kehidupan kita, kalau kita mau merencanakan bagaimana kita bisa membuat upacara ulang tahun anak saya menjadi upacara orang beriman, maka kita pakai pola ini saat di awal pembukaan, mengapa kita berkumpul. Di situ ditekankan. Misalnya waktu pembukaan upacara ulang tahun anak kita, perayaan ulang tahun anak kita misalnya, seorang ibu yang baik, seorang ayah yang baik akan menyadarkan para pesertanya, hari ini kita di sini untuk merayakan misalnya Pak Jono, Mas Jono, anak saya yang berulang tahun, ya. Tapi bukan hanya sebagai manusia, tapi juga sebagai anak Tuhan. Kalau ada yang mau mengawali upacara ulang tahun dengan kata-kata pembukaan seperti itu, peserta juga akan sadar.
Yang kedua, kita mengikut sertakan referensi dari sabda Allah. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Lewat perjalanan hidup. Ada banyak perikop dalam kitab suci yang bisa kita pakai untuk menunjukkan cara Tuhan membimbing orang lewat perjalanan hidup. Dan cara Tuhan membimbing orang itulah yang kemudian akhirnya diungkapkan lewat kisah manusia. Ya, sekarang silahkan Jono, kamu yang sharing selama ini udah hidup, apa yang kamu alami. Ya, syukur kamu bagaimana, misalnya gitu ya. Upacara ulang tahun bukan cuma upacara sebagai hura-hura, potong roti, bagi kado, nyanyi bareng, makan, selesai. No. Upacara ulang tahun bisa menjadi sebuah upacara iman. Dan ujung-ujungnya utus. Ya. Kita diutus sama seperti waktu Ekaristi berakhir dengan upacara perutusan. Itulah cara kita mengaktualisasi rasa syukur kita. Ya. Sama seperti Ekaristi mengutus setiap pesertanya, tadi sudah diucapkan oleh Mayo pula ya, open-ended. Kita tidak berhenti merayakan Ekaristi for the sake of ya, the Eucharist itself, bukan hanya demi merayakan Ekaristi sendiri, tapi kita merayakan Ekaristi supaya kita bisa menjadikan hidup kita sebagai sebuah Ekaristi, maka open-ended. Kita mengaktualisasikan syukur kita sama misalnya tadi dalam upacara ulang tahun di akhir bisa dikatakan bisa disimbolisasikan dengan cara ya yang berulang tahun yang memberikan tentu saja menerima hadiah, tapi setelah itu waktu orang mau pulang bisa memberikan sesuatu kepada mereka yang hadir. Kita merayakan menggunakan struktur ini juga di universitas kami di sini. Bagi mereka yang non-Katolik, kita nggak bisa memaksakan mereka harus ikut Ekaristi. Dan setiap kali ada perayaan, misalnya lulus-lulusan, ya, kita merayakan kelulusan mereka dengan 4 pola ini, dan di akhir perutusan mereka, kita memberikan kepada mereka kalung salib. Betapa pinginnya mereka yang lulus, orang-orang Jepang yang lulus itu, ya, untuk menerima kalung salib itu. Bahkan mereka yang tidak bisa hadir waktu upacaranya di gereja, samping universitas untungnya ada gereja besar, jadi bisa memuat banyak mahasiswa-mahasiswa yang lulus. Ketika mereka tidak bisa datang, mereka tetap datang ke campus ministry di dalam universitas, dan saya minta salibnya dong, saya minta kalungnya dong. Meskipun mungkin dia ada pemahaman yang berbeda di balik otak mereka mengatakan ini hadiah lulus-lulusan, mungkin kenang-kenangan lulus-lulusan. Tapi sewaktu upacaranya itu sendiri ada saat di mana kita meminta mereka untuk membuat doa syukur, kita meminta mereka untuk mengumpulkan doa syukur, dan kita membuat pemberkatan atas salib, dan kita mengatakan kepada mereka dengan metode juxtaposisi tadi, apa makna salib bagi orang yang sudah lulus kuliah, lulus universitas. Bagi orang Jepang, lulus kuliah, lulus universitas itu berarti menjadi shakaijin, berarti menjadi orang yang hidup sebagai di masyarakat, orang sosial gitu. Shaka itu sosial, orang masyarakat. Itu salah satu cara untuk mengaktualisasi syukur. Begitu isi hari ini soal liturgi, tradisi, dan spiritualitas. Tradisi adalah bagian di mana kita benar-benar mengakarkan hidup kita kepada Ekaristi, liturgi Ekaristi, dan spiritualitas adalah saat bagaimana kita membuat Ekaristi itu tadi hadir dengan bentuk perencanaan upacara ibadah kehidupan kita sehari-hari. Yang sangat sederhana tentu saja upacara makan. Ya. Bagaimana kita merayakan makan 3 kali sehari itu sebagai wujud iman, tentu saja atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, doa sebelum makan sudah makan, itu yang paling gampang. Tapi kalau mau dibuat rumit, sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan upacara, bahkan yang paling sederhana, makan sehari-hari sekalipun. Sorry, berpanjang-panjang, saya kira cukup dari saya, sekian, sudah terlalu lama. Silahkan ya, untuk 10-15 menit ke depan. Sampai. Oke, terima kasih Romo. Sangat dalam ini. Sebelum masuk, cuman mengingatkan ini dua hal. Satu hal, Tia boleh tayangkan sumbangan kasih kalau yang berkenan. Kedua, saya mau mengingatkan ini minggu depan schedule bukan hari Minggu, ya, itu akan berubah menjadi hari Sabtu hanya untuk minggu depan.
karena Romo kita menyesuaikan dengan schedule Romo. Jadi hari Sabtu Februari tanggal 13 itu jamnya sama 5.30. Ya, Romo, begitu Bagi ya? yang di Amerika. Bagi yang di Amerika, ya. Di Indonesia juga bertukar dari hari Senin ke hari Minggu dengan jam yang sama. Baik. Oke, saya buka karena waktunya sempit untuk yang mau bertanya, mau sharing, banyak sebetulnya yang bisa di-sharing-kan ya dengan kehidupan, juga preferably sharing dan bertanya, bukan diskusi ilmiah. Apakah mungkin jadi kalau aku dengar ini Romo ada yang mungkin mau sharing komitmen, apakah sudah ada yang merayakan anniversary, birthday dengan 4 poin itu? Buat aku terus terang baru hari ini terbuka ya matanya Romo. Never too late. Ya, silakan bisa unmute langsung atau raise your hand atau juga bisa diketik di teks kalau ada yang mau sharing, bertanya, ataukah saya sudah melaksanakan ini, mungkin saya sudah kok Romo, atau saya sudah menjalankan ini dengan baik, whatever ya, whatever you're sharing, it will be useful for others. So, silakan. Romo, halo. Halo, ya silahkan. Ya, Romo Susilo. Silakan. Saya sangat tertarik pada saat yang terakhir waktu Romo bilang bagaimana Romo membagikan salib kepada graduates. Terutama kan yang Romo bilang pada minggu lalu bahwa umumnya orang Jepang itu sangat sekuler gitu kan. Ya, dan tidak begitu terikat, tidak mau terikat kepada agama yang yang dilembagakan. Nah, jadi apakah pembagian salib ini merupakan bagian daripada liturgi pastoral? Karena setahu saya, yang Romo uraikan, liturgi pastoral itu lebih menyangkut internal, lebih berkenaan dengan bagaimana kita mengadakan pastoral kepada umat Katolik itu sendiri. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana liturgi pastoral itu diterapkan kepada umat yang bukan Katolik. Seperti yang tadi Romo katakan, membagikan salib dan sebagainya, itu saya sangat tertarik. Bagaimana Romo bisa jelaskan gitu, liturgi pastoral di luar Tentu saja terima kasih Pak Susilo pertanyaannya. Tentu saja kepada para mahasiswa-mahasiswa yang lulus di sini, kita nggak akan menggembar-gemborkan mengatakan, ini kami melakukan liturgi pastoral loh, ini kami sedang melakukan pastoral loh. Enggak, ya. Kita nggak akan mengatakan kata-kata kosakata bahasa gereja Katolik kepada mereka, tapi yang kita pahami sebagai pastoral di zaman sekarang ini oleh para misionaris, ya khususnya oleh para misionaris itu adalah sudah tidak tercakup ke dalam gereja Katolik, ya. Jadi mungkin saya kira oleh Santo Fransiskus Xaverius sekalipun sewaktu ia tiba di Jepang, yang pertama kali ia lihat adalah bukan gereja Katoliknya, ya, tetapi soal bagaimana pribadi-pribadi tiap orang ini sebetulnya adalah tanda rahmat Tuhan. Itu, ya, yang harus disadari oleh karya misi gereja Katolik, bahwa Tuhan sudah bekerja meskipun atau bahkan sebelum misionaris hadir di tanah itu. Ya, itulah kesadaran dasar yang membuat kita akhirnya memperluas wawasan karya kita. Ya, karya evangelisasi itu tidak bisa dilaksanakan di dalam hanya kepada orang-orang yang sudah dibaptis. Kalau hanya demikian, wah terbatas sekali nanti karya kita misalnya di universitas di sini, Universitas Katolik, tapi saya kira 99% mahasiswanya adalah non-Katolik. Pada mereka, apakah kita mau mengatakan say no? No. Sama seperti pendahulu misionaris-misionaris di Jepang, Fransiskus Xaverius, yang sudah bisa melihat rahmat Tuhan di balik pribadi orang Jepang itu sendiri. Kami juga sekarang diminta, ya, ditantang untuk tetap bisa melihat mahasiswa-mahasiswi kami lebih
sebagai karya ciptaan Tuhan yang dirahmati. Itu cara yang dasar saya kira untuk bisa melihat rahmat Tuhan di balik wajah-wajah orang-orang beriman non-Katolik. Pastoral, kata-kata pastoral itu akhirnya bahkan Yesus sendiri ya di dalam usahanya untuk melayani orang-orang akhirnya tersentuh ketika ia bertemu dengan seorang wanita yang mengatakan bahkan anjing-anjing sekalipun makan sisa-sisa dari rempah-rempah yang jatuh dari meja makan tuannya. Kerendahan hati seorang yang berada di luar agama Katolik itulah akhirnya saya kira yang menjadi tolak ukur bagi kita untuk menawarkan kasih Tuhan tadi. Liturgi pastoral sama sekali tidak ditujukan hanya kepada orang-orang Katolik internal, tidak. Liturgi pastoral liturgi itu ditawarkan kepada siapapun. Ya, bahkan di sini pun ya pernah saya satu kali menerapkan metode ini kepada keluarga yang hanya ada satu orang Katolik di dalamnya. Tapi keluarganya menerima. Karena apa? Karena mereka menyadari bahwa kalau anaknya ini yang masuk ke gereja Katolik ya, tidak dididik imannya, ya mereka juga akan kerepotan nanti. Anak ini nanti jadi bingung, setengah-setengah jadinya. Ya. Mereka tahu, saya sebagai guru datang ke rumahnya mau merayakan ya tapi diminta untuk oleh keluarganya untuk merayakan ulang tahun anaknya itu dengan doa Katolik. Oke, wah kesempatan saya bilang. Itu kesempatan dan mereka meskipun Shinto tapi tetap menghargai hal itu yang membuat sebetulnya wah terenyuh sekali saya saat itu ya membuat saya merasa ini dialog antar agama yang sesungguhnya. Nggak usah duduk secara formal ya ilmiah gitu, mungkin juga metode dialog antar agama, tapi ini dialog antar agama yang sesungguhnya, ini pastoral yang sesungguhnya. Ada banyak kasus ya, ingat saya bilang kasus sebetulnya, ada banyak hal-hal contoh-contoh nyata di Jepang yang bisa menjadi tanda bahwa liturgi pastoral itu justru dilaksanakan di dalam konteks non gereja Katolik. Begitu. Ya, sama tadi Romo bilang ya bahwa kalau perlu pun tadi kalau nggak salah saya dengar bahwa Romo memberkati juga pengantin yang non Katolik atau yang hanya salah seorang Katolik. Apakah itu salah satu? Tapi mungkin di Jepang bisa, tapi saya rasa di negara-negara Katolik yang masih tradisional konservatif mungkin hal itu susah dilakukan. Tapi tadi kan Romo bilang kita mesti ada suatu paradigm shift gitu untuk evangelisasi yang tidak sama dari satu negara lain. Dalam satu hal kita harus strict, dan segala hal kita harus lebih lenient gitu. Bagaimana Romo? Ya, sekali lagi yang saya tekankan sebagai dasar yang utama adalah jangan melihat dalam konteks agama, tapi lihatlah dari konteks mereka adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Kalau kita udah mendasari atau mengawali upaya evangelisasi kita dengan satu, siapa yang Katolik, udah sulit. Ya. Dan yang pertama kali harus diterapkan bagi diri kita sendiri adalah orang ini dikasihi Tuhan. Ya, betapapun dia hidup dalam agama lain yang mungkin bahkan Buddha Shinto itu tidak mengakui Tuhan. Buddha Shinto itu bisa dikategorikan sebagai ateis. Ya. Tapi mereka dari sudut pandang kita, seperti apa yang dikatakan oleh teolog terkenal Karl Rahner, adalah anonymous Christian. Mereka adalah Kristen yang tidak disebut sebagai Kristen. Ya. Tapi ini kalau kita hidup saya kira di Amerika juga sudah mulai digalakkan diskusi-diskusi lintas agama, yang justru lebih memperhatikan segi kemanusiawiannya dalam wujud tadi yang saya katakan mistis ya, bahwa setiap orang punya iman itu yang mau dijadikan sebagai landasan bersama. Ya, kesadaran utamanya, kesamaan bersamanya adalah bahwa kita semua punya iman, entah itu iman kepada Tuhan ataupun iman kepada Buddha atau iman kepada siapapun ya. Zoroaster mungkin akan mengatakan Yima ya, dengan mitos mereka ya,
Asveda itu mereka akan mengatakan ritual penciptaan manusia itu ritual yang tokoh utamanya adalah Yima itu. Mereka punya tradisi yang berbeda. Oke. Tapi berarti Jadi Romo, saya teringat ya, cara missionary Romo di Jepang itu saya teringat kepada gereja, bukan gereja, pada Kristianitas awal, di mana perbuatan itu, kasih itu lebih berperan daripada perlembagaan gitu. Ya. Kristianitas awal sebelum ada gereja. Ya, itu juga bisa dikatakan demikian. Ya, itu bisa dikatakan demikian. Kita balik lagi ke bagaimana mengevangelisasi berdasarkan kasih dan tingkah laku kita sehari-hari, sehingga mereka bisa melihat kita bahwa kita Katolik, bahwa kita non Kristen. Apakah metode itu yang dijalankan oleh Romo pada saat ini? Wah ya, tentu saja saya nggak akan mengatakan itu kepada orang-orang yang saya layani, ini saya sedang melaksanakan kasih lo ya, gitu enggak, tentu saja. Sekali lagi itu semua harus keluar secara natural dari diri kita, tapi itu hanya bisa keluar secara alamiah dari diri kita kalau kita percaya dan kalau kita juga mempraktikkan itu. Dan cara kita mempraktikkan itu adalah kalau kita mengaitkan hidup kita dengan kasih yang kita terima di Ekaristi tadi. Nah, pertanyaannya kembali kepada kita sebagai orang Katolik, apakah saya percaya kasih yang sudah saya terima di Ekaristi adalah kasih yang sama yang saya terapkan kepada orang lain dalam hidup saya sehari-hari? Pertanyaannya kan di situ sebetulnya. Untuk membuat seluruh karya misi tadi menjadi satu karya yang natural, alamiah, ya, tidak dipaksa-paksa. Ya. Semua itu menjadi alamiah kalau kita percaya akan kasih dengan kenyataan hidup kita. Ada yang lain? Sama-sama Pak Susilo. Makasih Om Susilo. Silahkan yang lain, mungkin satu lagi ya, mengingat waktu kita limited. Mungkin ada yang mau sharing yang very common, bagaimana mungkin kalian membawa permasalahan ke Ekaristi. That would be nice to hear. Atau yang lain, of course, terserah. Silahkan. Romo, ini saya. Ya, silakan. Saya mau tanya tadi kan Romo, saya ingat waktu lagi mau menikah sama yang non-Catholic, kita kan belajar juga itu apa, untuk yang perkawinan 3 kali itu. Terus juga kita ada witness bilang bahwa nanti kalau punya anak akan diajarkan secara Katolik gitu kan. Terus sekarang ini apakah itu masih berlaku? Apa maksudnya ajaran Katolik apa tetap menekankan untuk waktu kita mempunyai anak itu kita berjanji untuk mengajarkannya secara Katolik? Karena tadi Romo bilang juga banyak yang sekarang banyak yang pernikahan yang dengan non Katolik, dan juga ada yang malah yang Romo bilang mereka mau menikah secara Katolik walaupun dia bukan Katolik, maksudnya non-Katolik. Menurut kamu gimana? Ya, itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Ya, ajaran tidak berubah, ya, ajarannya tetap bahwa karena 2 orang yang ingin menikah, apalagi orang beriman Katolik di dalam gereja Katolik, ingin menikah secara Katolik, ingin menunjukkan bahwa kasih mereka adalah kasih yang berasal dari Tuhan, Tuhan yang mempertemukan mereka sebagai pasangan putra dan putri. Kasih itulah yang mau mereka teruskan kepada anak mereka, dan itulah alasan utama mengapa sebelum menikah mereka berjanji ya bahwa iman inilah yang akan kami teruskan kepada anak kami, maka kami tidak akan menunda-nunda supaya anak kami dibaptis. Anak kami begitu dilahirkan tidak lama setelahnya akan dibaptis, karena kami begitu percaya akan iman kami sebagai satu-satunya harta yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Itu dari sudut pandang dua-duanya Katolik ya. Tapi bagi orang yang menikah beda agama di dalam gereja Katolik, janji yang sama tetap diminta, tetap diberlakukan, ya, tidak dipermudah begitu, enggak. Semua itu tetap diperlakukan. Ya, meskipun mereka menikah di dalam gereja Katolik, diberkati dalam gereja Katolik, antara orang-orang yang menikah dengan orang Katolik dan non Katolik, janji itu tetap diminta.
ya, janji itu tetap diminta. Oleh karena itulah tanda tangan, ya toh ada unsur kesepakatan di dalamnya, ya. Meskipun pernikahan itu jauh lebih dalam dari sekedar kesepakatan, ya. Maka tidak ada yang berubah sebetulnya, meskipun saya tadi mengatakan bahwa ada yang orang non-Katolik yang mau menikah di gereja Katolik, itu hanya pemberkatannya, ya. Tapi KPP tetap diberikan kepada mereka. Kalau mereka mau menikah di dalam gereja Katolik, kursus persiapan pernikahan di sini di Jepang juga tetap diberikan kepada mereka yang mau merayakan pernikahan mereka di dalam gereja Katolik, ya. Tetapi bagi mereka yang tidak beriman Katolik, tentu saja tidak diminta untuk merayakan, membaptis anak mereka, untuk mendidik iman anak mereka secara Katolik. Karena nonsens tuh. Kalau dua-duanya non-Katolik, kenapa dua-duanya non-Katolik hanya karena ingin menikah di dalam gereja Katolik? Ya oke, diberkati, tapi tidak akan dipaksakan kepada mereka. Kalau salah satunya Katolik, itu tetap diberlakukan. KPP tetap diberikan kepada mereka yang ingin menikah di dalam gereja Katolik, entah itu pasangannya Katolik-Katolik, Katolik non-Katolik, maupun non-Katolik non-Katolik. Ya. Oke, thank you, Mo. Terima kasih. Iya, baik Romo, waktu sudah, iya, silahkan Romo kalau. Oke. Ya. Mari kita tutup dengan doa singkat. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, puji syukur kami haturkan kepadamu. Semoga seluruh pengalaman kami berbagi hati di tempat ini, meskipun secara virtual, bisa tetap membuat kami menunjukkan kasih-Mu secara nyata kepada orang-orang di sekitar kami. Biarkanlah getaran-getaran hati kami yang sudah boleh kami rasakan di tempat ini bisa kami bagikan kepada mereka yang masih membutuhkannya di dalam isolasi kehidupan mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita. Dan besertamu juga. Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Mo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.